Disiarkan dari jantung hutan keluarga Taman Liar bersama saya Glendinos dan sejawat saya Febianus. siap menerkam titik-titik jenuhmu di Opera Sabun. Anjay. Sip. Apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Warga liar yang warga liar mendengar. yang sudah mendengar banyak episode hari ini. Banyak episode dari Opera Sabun ini. Kemarin kita bahas kemerdekaan. Sekarang masih nuansa kemerdekaan tapi kemerdekaan kali ini nggak terlalu rame jujur aja. Jujur memang iya mungkin ya. Tapi mungkin di lomba-lomba di komplek masih tetap rame. Iya, lomba-lomba di kompleks. Sejauh ini saya ikut lomba nggak yang tahun ini? Aing nggak ikut lomba, Aing nonton aja. Iya, sama Aing nggak. Aing nonton bahkan enggak. Enggak, Aing terakhir nonton Persib. Iya, Persib kalah guys. Aduh. Sebenarnya Aing karena Persib kalah Aing males rekaman sebenarnya. Jujur aja ini mah. Kemarin malam kalah, Bin. Iya, Persib tuh kalah ini jadi 2-1 loh ini. Timnya juga tim yang dilawan bukan jelek ya, tapi promosi loh, ini tim baru maksudnya. Tim baru gitu maksudnya. Jadi aduh. kemarin lihat Persib, aduh. 2-1 ya? Kecewa. 2-1 Bro. Gila ini. Ya udah, hari ini kita mau ngapain kan? Ada tamu lagi nggak hari ini? Hari ini ada tamu. Kemarin tamu Papin ya? Iya, kemarin tamu Papin. Kalau sekarang nanti kita kasih tahu tamunya siapa. Tapi sebelumnya nih kita mau ngomong dulu. Ada unek-unek nih, anjing pendengar kita nih brengsek sebenarnya. Kita perhatiin yang nonton video kita, yang ngedengerin tuh sampai paling tinggi 100 ya Glenn, yang nonton 100 lebih. 100 lebih. Bangsat, yang subscribe gak nyampe seperempatnya, Cok. Kok kalian gak subscribe sih? Waduh, kalian tuh gak support batur, anjing, gak support temen. Kita tuh perintis goblok. Kita bukan pewaris kayak yang viral itu. Goblok, itu anak siapa namanya? Siapa namanya? Riu, goblok, perintis pewaris. Umur sia lebih muda dari PS2 aing. Gak usah ngomong perintis pewaris. Iya. Ini aduh. Dia kan udah enak, guys. Maksudnya orang tuanya memadai. Ya memang pewaris, dia pewaris. Ya merintis juga uangnya ada. Modalnya banyak dari bapaknya. Perintis ya kayak kita gini harusnya. Perintis. Mulai dari rekaman cuman pakai seadanya gitu. Ini baru ngerintis, boleh ngomong-ngomong panjang lebar. Orang kulit putih bener bersih nih. Mahal nih skincare anjing kalian lihat. Mahal nih perawatan diri bagus di rumah ini. Aduh. Waris perintis. Ya udah gitu, untuk teman-teman yang belum subscribe ya dipencet lah subscribe lah ya. Yang penting mah komen. Oh, kemarin ada yang komen nge-WA di aing, anjing mau komen. Ya komen di sini goblok, jangan di WA. Bodoh banget anjing. Sebel banget Glenn. Ada 3 orang komen ke aing. Udah suruh komen di WA di video, jangan di WA. Di WA mah masa aing balas. Aing balasnya japri atuh anjing. Iya, jadinya japri. Kan enggak mungkin. Maksudnya apa ya? Jadi kalau di komen tuh jadi enak. Nanti kita bisa bahasnya si komennya nanti langsung di video kan. Enak gitu. Kemarin ada yang ngechat aing, komen, dia bilang, "Feb mau komen," katanya. "Boleh komen aja di video." "Enggak apa-apa, di sini aja di WA," kata dia. Aing terus komennya anjing lagi. Kata dia, "Kan Bika Ambon dari Medan. Kalau orang Ambon dari Medan juga enggak," katanya. Aing harus jawab apa coba kalau kayak gini? Udah mah di WA maksudnya. Bangsat. Tapi maksudnya orang Ambon dari Medan kan? Sedikit kata-katanya. Ada hubungan sedikit. Iya, ada. Ambon kan ada M sama N, Medan juga ada M sama N-nya. Cocok. Iya, Bisa masuk lah. Ambon Medan. Medan. Nah, sama itu, sama. Bisa. Orang Ambon kan marganya banyak juga kan? Iya. Apa marga Ambon kan? Si orang Ambon kan? Bukan. Si orang mana? Aing bukan orang Ambon anjing. Aing orang NTT goblok. Itu beda. Ambon di mana sih? Ambon tuh ini Maluku, Sulawesi. Oh. NTT ya? NTT mah NTT dong. NTT mah pulau ini ya? Pulau Timur. Apa sih namanya pulaunya?
Nusa Tenggara. Oh, Pulau Nusa Tenggara. Ya. Ada Nusa Tenggara Barat, ada Nusa Tenggara Timur kan. Itu yang Nusa Tenggara kan ada negara ini kan apa? Negara. Aduh, apa sih? Timur. Iya kan? Itu dekat Papua. Enggak, Cok. Timur tuh. Memang iya. Bab. Iya, Timur. Nanti dulu, jangan ngomong dulu. Nah, udah ya. Udah ya. Nih, Nanti aja lah kita bahas geografinya nanti. ya buat teman-teman yang tahu Timur di mana, boleh Di komen. WA. Sok. WA aja lah sekarang. WA aja lah sekarang. Ya nanti aku kasih deh di deskripsi nomor aku. Tolol. Nih sebelum kita masuk, hari ini sebenarnya kita ada tamu juga Glenn. Tamunya teman kita, tapi biar teman-teman tahu background si tamu ini, aku mau bacain satu berita yang apa ya Gen namanya? Nih beritanya berkaitan dengan kota asal dari teman kita ini. Oh iya betul. Nih beritanya, pembunuh kakek di Lampung ditangkap. Pelakunya mengaku belajar ilmu kebal, halusinasi seperti diajak duel. Ini belajar ilmu halusinasi anjing, delusional. Coba baca apa deskripsinya. Maksudnya si intinya gimana? Sebentar. Tapi ya guys, janganlah belajar yang kayak gitu-gitu. Ilmu hitam ini sebenarnya ilmu nggak baik lah, ilmu nggak pasti ini. Belajar yang pasti-pasti aja. Tapi ini sampai ini Cok, sampai apa meninggal kan si korbannya Cok. Ya memang, cuman Pembunuh kakek. iya itu kan kriminal. Janganlah. Tapi ini kata Aing sih bohong sih pelakunya. Pelakunya setelah dia ngebunuh si kakek, dia ngakunya belajar ilmu kebal, halusinasi seperti diajak duel. Jadi maksudnya sih ada momen si orang itu aduh tiba-tiba kayak diajak duel gitu. Ngerti gak sih, kayak dia sebenarnya punya niat emang pengen ngebunuh, tapi sebelumnya ada ini. dia pasti ngaku ke polisinya saya diajak duel Pak sama manipulatif. Bisa jadi manipulatif ya. Iya, bisa jadi. Anjir. Atau mungkin dia lagi shadow boxing kan. Yang tarung sendiri lagi gitu. latihan. Kalau di shadow fight lagi di ini ya, di rumahnya teh ya. Tahu enggak? Lagi latihan. Yang lagi latihan mungkin. Cuman pengaplikasiannya salah aja ini. Ke kriminal ya. Ya udah Glenn, sekarang kita tadi berita udah jelas aing sebut dari Lampung ya Glenn. Nah sekarang tamu kita berasal dari Lampung. Ya, tamu kita ini asalnya dari Bandar Lampung. Betul. Kita panggilkan. Kita kasih tau dulu kita. Oh belum. Kenalnya. Oh iya. Kapan? Kita kenalnya baru hari ini. Enggak dong. Orang Lampung lewat. Ya orang Lampung lewat aja kebetulan. Enggak. Kita kenal dari zaman maba. Waktu kita masih mahasiswa baru, kita berdua. Bukan mahasiswa Barca ya. Bukan mahasiswa Barcelona. Itu episode yang sebelum-sebelumnya lah. Masih nyambung lah sebenarnya. Iya. Nah, langsung saja kita panggil ini dia. Ini dia Binta Aura namanya guys. Asik. Halo guys. Nah ini namanya Binta, kita kenal dari awal masuk kuliah. Mbak. Semester 1 ya. Semester 1. Terus apa sih? Kita apa? KMK. Kita kenalnya di UKM. Di UKM Agama. Kita kenal di UKM Agama dari semester 1. Terus langsung cocok bertiga ya jadinya. Iya, terus kita ya udah temenan deh jadinya. Sampai kapan tuh? Lama sih kayaknya. Lama sih. Binta nih asli Lampung, Bin. Aku asli Lampung. Lahir di Lampung. Nah di Lampung. Dekat Waikambas. Enggak, bener Lampung. Bener Lampung guys, Waikambas tuh jauh. Waikambas tuh terkenal dengan gajah-gajah ya. Iya. Aku pernah ke Waikambas, Bin. Aku sumpah. Demi Allah, aku pernah ke Waikambas. Iya, dia pernah. Iya, serius. Ngapain? Gak tahu aku. Ini kayak Binta aku bilang. Parah banget. Iya sumpah, mana kan pernah ke Waikambas. Iya, kapan? Kayaknya SMP deh kayaknya. Kayaknya SMP. Dalam rangka apa? Aku kan pencinta gajah. Aku kan suka gajah. Elephant lovers. Kan kalau biasanya di ini Anabul dog lovers gitu. Aku elephant lovers. Iya kan.
Aduh. Aku kan tiap jam 12 setel lagu Tulus yang gajah. Kelihatan sih. Iya kan. Aku kan, tapi enggak waktu itu. Gak lucu banget. Kenapa? Saking sukanya gajah harus setel lagu Tulus yang gajah. Ya. Ya tapi jam 12. Tapi di Waikambas atraksinya banyak ya? Banyak, tapi aku udah lama sih. Aku kayaknya SD terakhir. Itu tuh emang tempat khusus gajah kan? Kalau waktu terakhir aku datang sih kayak ada binatang yang lain juga, tapi paling itu tuh gajah gitu. Binatang apa? Ya ada banyak, ada kayak Itu tuh kebun binatang. iya, maksudnya gak kayak kebun binatang sih, tapi kayak semacamnya gitu deh. Seingat aku ya. Tapi paling banyak gajah. Ya, tolong ya rakyat Lampung kalau denger ini, kalau aku salah ya. Warga maaf. liar Lampung, warga liar Lampung. If I'm wrong. Takutnya ternyata udah gak gajah-gajah lagi kan sekarang. Datang ada binturong ini. Ya, udah beda ada lagi. Ngombat. Ya takutnya bukan gajah. Soalnya waktu aku datang gajah. Kota Lampung kan maskotnya gajah. Iya betul, betul. Bawa bola kan. Betul. Aku nggak tahu sih kenapa bawa bola sebenarnya. Itu nggak tahu, aku juga takut salah sih. Takut salah sih, jangan. Soalnya setahu aku juga kalau misalnya bola di Bandung tuh namanya bukan Gajah FC tapi Badak FC. Di Lampung. Iya. Oh iya, Badak Lampung kan. Bener namanya? kan? Iya. Nah, Badak kenapa Lampung. nggak Gajah coba? Ya itu. Iya sih. Bingung kan? Bingung kan? Kayak kan maksudnya hewan khasnya memang gajah. Gajah. Tapi kalau nama tim bolanya malah Badak. FC. Iya juga ya. Badak. Bingung kan? Di Lampung Badak, di Jakarta Banteng kemarin. Hah? Siapa? Oh. Nah, kita lanjut. Binta nih dari Lampung datang ke Bandung karena apa? Karena kuliah ya. Karena kuliah. Aku mau menuntut pendidikan di sini. Kita semua satu kampus tapi beda jurusan. Binta jurusannya apa, Bin? Aku kesehatan masyarakat. Itu tuh ngurusin kesehatan masyarakat. Iyalah. Dari Semuanya aku yang urus. Oh, Binta nih calon menteri kesehatan. Iya, menteri kesehatan dia. Amin. Amin. Benar bagus. Kamu mau jadi menteri kesehatan beneran nggak? Kalau dipaksa ya udahlah. Gak ada maksud-maksud. Gak boleh di sini. Ya kan kalau dipaksa Ya udah. harus kamu gitu. Nggak boleh nolak. Tiba-tiba Pak Prabowo datang ke kosan kamu. Jangan disebut. Ya nanti di bip. Nama kosnya nanti di bip ya. Pokoknya kamu hari ini saya tunggu di istana. Jawaban aku. Ya jawaban kamu apa? Ya udah kalau maksa mau gimana lagi? Kalau orang dipaksa. Iya mau gimana lagi? Kamu masa gak ada perlawanan? Ngapain Pak? Saya kan gak tahu apa-apa. Aku seneng tunjangannya gede. Boleh. Jadi Binta di Kesmas tujuan utama jadi menteri kesehatan dulu ya. Ya kalau dipaksa pokoknya. Kalau dipaksa. Ya. Tapi kalau nggak ada paksaan juga menerima aja kan. Iya, ya iyalah. Butuh kerja guys. Jadi siapa juga yang nolak jadi menteri bro? Pokoknya aku apa aja lah yang penting kerja. Menteri sekarang kan gak harus bisa halal. bidangnya kan. Bab. Aduh. Binta di Bandung udah berapa lama Bin? Aku ini udah 3 tahun. Mau tahun keempat nih. Mau tahun keempat. Berarti udah jadi warga Bandung banget Bin. Udah dong. Bisa bahasa Sunda dong? Enggak. Bahasa Sunda yang kamu tahu? Kamu ketahui. Apa ya? Teteh, akang, pisan. Meren, cenah. Waktu dengar awal itu kata-kata Sunda itu apa yang kamu pikirin? Gak ada sih, kosong. Mungkin doan Lampung ya di Ilusional kan, kosong. Yang tadi. Kamu cucu kakek yang tadi. Oh, kamu yang tadi. Halusinasi orang Lampung. Kosong gitu. Pantes Glenn, dia kan orang Lampung ya, datang ke sini nggak ngerti bahasa Sunda. Pantes temenannya sama kita, orang sama-sama bodoh. Kita juga. Betul juga ya. Kita sering ngomong. Iya ini. Bahkan sampai tahun keempat ini masih harus di translate gitu kalau misalnya ada yang Sunda banget ya. Kan Sunda kan ngomongnya cepet ya, cepet banget. Iya. Itu harus ada yang translate karena bener-bener masih nggak ngerti guys. Nggak ngerti Gitu. Kayak kalau cepet banget nggak ngerti. Kalau misalnya kayak yang cuman merencana ya ngerti. Karena itu, dan aku sebenarnya ngerti itu sebagai imbuhan doang, ngerti gak sih, tambahan bukan artinya doang. Iya. Aku cuman kayak orang kayaknya kalau ngomong cenah ya udah cenah aja gitu, nggak ada artinya. Cenah artinya apa Gen?
Cenah. Katanya. Namanya cenah kayak gitu doang. Jadi aku kayak Meren? ya udah. Mungkin. Ya pokoknya gitu. Pokoknya setiap ngomong biasanya ada cenahnya, ada merennya. Ya udah. Binta mau makan apa? Rendang cenah. Cenah sana goblok. Kayak gitu. Kayak iya meren. Oh ya udah meren. Kayak Ya mungkin. meren aku gitu. Aja bagus ya. Bagus nggak apa-apa. Tipis-tipis buat bertahan hidup ya. Iya, Ada itu. skill aja. Skill buat bertahan diri. Mau Binta selama jalan tahun keempat, guys. Iya. Kira-kira apa yang beda di Bandung ini? Maksudnya beda dari Lampung, apa bedanya? Apa ya? Culture shock. Apa ya guys? Panas Kalau panas di Lampung lebih panas mungkin ya. banget. Beda sih kayaknya. Kalau panas di Bandung tuh panas yang nusuk. Kalau di Lampung tuh panas polusi gitu loh. Banyak debu. Oh, gersang. Ya debu gitu. Terus kalau di Bandung nggak ada sih. Paling tuh kayak makanan tuh aci-aci doang ya. Aci gitu. Di sini Ya nyeblak gitu. Maksudnya orang tuh selalu apa ya? Dikit-dikit. Lebih ke cemilan gak sih kayaknya kalau Bandung tuh makanan Iya sih. tuh kayak batagor, somai gitu-gitu. kalau di Lampung makanan khasnya apa? Seruit. Seruit itu apa? Jangan tanya ya. Sumpah, kamu nggak tahu? Aku kayak nggak ngerti gitu loh mendefinisikannya gimana, guys. Seruit. Bukannya yang di bawah wasit ya itu ya? Peluit dong. Aduh. Peluit, guys. Jadi ya kayak dan fun fact aku di sini udah keracunan kali lebih dari 10 kali, guys. Karena Kayak sering banget gitu loh makan gak cocok dan 2 kalinya udah ke rumah sakit. Gitu, guys. sampai parah Bin ya? Parah banget. Parah banget yang kayak wah ternyata makanan tuh membunuh juga ya gitu. Ya memang. Berarti nggak semua orang bisa makan makanan Bandung ya? Enggak. Emang kamu makan apa yang sampai rumah sakit? Aku yang sampai rumah sakit tuh waktu itu makan ayam gitu, ayam goreng. Kamu emang belinya dekat rumah sakit? Enggak. Itu tuh tapi itu parah banget. Itu parah banget. Ayam goreng ini? Sebenarnya ini adalah brand yang lumayan terkenal. Sebut aja. Oh iya. Iya. Oh. Lah, ini kan ini. Bukan. Apa tadi? Ada yang dekat sekolah kita, Iya. dekat SMA, yang dekat Agustinus. Ayam. Iya, ayam goreng. Bebek goreng. Bukan, depannya. Pokoknya adalah itu tapi itu parah banget, Ayam guys. Alfamart. Bukan. Sumpah nggak tahu. Oh, ya nanti di bib. Ya mungkin kayak sausnya nggak cocok gitu. Itu parah banget yang kayak sampai akhirnya ke rumah sakit dan ternyata kayak apa ya, ada bakteri gitu loh. Oh, kata dokternya dong. Ya kan dicek gitu terus ternyata kena bakteri gitu. Terus pernah yang paling epic, ini epic banget. Epic ya. Epic banget. Aku ke Dago kan sama teman-teman. Terus aku lapar. Apa sih ngerti itu nggak? Cuangki. Ngerti dong. Ngerti kan? Ngerti lah. Makanlah kayak aku udah lapar banget, makanlah cuangki. Nggak lama dari itu aku nggak makan, udah nggak habis dan kayak pulang dari itu aku pusing banget dan akhirnya berujung muntah-muntah. Kamu beli cuankinya di abang-abang yang gerobak tenteng itu di tenteng. Karena pada beli di situ kan. Terus kayak mungkin di Bandung ya kayak udah deh ikut-ikutan aja, orang-orang ini mungkin udah lebih biasa gitu. Terus kayak terus pakai mie kan. Nah itu aku nggak sampai selesai caranya, aku pulang karena aku pusing banget. Tapi kata ibu aku ya, kalau tukang-tukang kayak gitu, kalau pipis nggak cuci tangan. Demi Allah, ibu yang bilang gitu Glenn. Kalau jadi tukang-tukang gitu, kalau ngelayanin kita tuh dia kan nggak mungkin nggak pipis ya dalam sehari. Kalau Ya, habis bener pipis sih. nggak cuci tangan biasanya. Kalau susah juga masa mau pakai kuah cuangki kan? Kan nggak mungkin ya, panas. Panas maksudnya. Susah. Iya mungkin. Terus kalau dia bawa banyak-banyak air susah juga, berat. Wah cuanki sih Bin. Tapi bisa sih sebenarnya kalau di pinggir jalan pakai keran-keran liar, keran-keran liar. Liar. Warga liar juga itu mas. Juga Keran liar. keran yang miskin tau nggak yang dibuka yang warna biru. Ya yang warna biru yang. Di rumah kamu nggak ada ya? Kayaknya tapi aku tahu deh. Yang airnya kecil gitu kan? Iya. Tahu. Keran orang miskin tuh kalau dibuka ngamuk aja. Ngamuk doang nggak keluar isinya. Binta berarti di Bandung cuma makanan doang ya, culture shocknya. Iya, kayaknya memang makanan deh. Kalau orang-orang Ini mah enggak sih. shocknya sampai ke rumah sakit soalnya. Iya, ini mah. Ini parah. Iya itu parah sih. Pertama-tama awalnya masih pertolongan
pertama gitu guys, kayak dibeliin degan kelapa muda, air kelapa muda, besok-besoknya susu, besok-besoknya aku ke rumah sakit dah. Aku udah harus minum obat ternyata. Jangan-jangan bakterinya di degannya itu, Cok. Enggak dong, enggak Kayaknya mungkin. sebenarnya lebih ke shocknya mungkin nggak akunya ya, tapi organ-organ tubuhnya kayaknya. Kayak makanan apa sih gitu. Ya mungkin. Makanan masuk gak ada pararunten. Udah langsung masuk aja, main diolah-olah aja. Tuh. Ini Bin di Lampung, berita yang terkenal dari Lampung tuh waktu itu Pak Jokowi. Waktu masih zaman Jokowi kan main ke Lampung tuh. Terus lewat jalan yang jelek, tahu kan? Itu kamu lagi ada di situ nggak? Yang enggak dong. Masa aku sama Jokowi? Lah maksudnya Enggak gitu lah, Bin. maksudnya kamu Ada di situ enggak? iya enggak sih. Bener. Enggak mungkin kamu pas pampresnya. Ya betul. Kamu kan tingginya enggak nyampe pas pampres. Benar. Enggak, kamu lagi di Lampung enggak? Enggak, itu kayaknya aku udah di sini deh. Oh. Aku udah jadi warga Bandung. Oh, tapi bener nggak di Lampung jalannya jelek semua? Enggak semua sih. Kayak ya kalau ke pedalaman jelek ya. Banyak jalan jelek. Cuman kalau misalnya di kota tuh enggak sejelek itu. Kayak mungkin bayangan kalian tuh kayak banyak jeglongannya. Iya, jeglongan dan banyak air-airnya. Air genangan. Sebenarnya emang iya beberapa. Jujur Kayak ya. kalau kita jalan kemana ya agak nggak dari kota gitu, misalnya di pinggir-pinggir kota tuh emang kayak gitu. Tapi kalau di kotanya enggak sih sebenarnya. Kotanya mah kalau Lampung tuh kalau di Bandung kayak apa kotanya? Kalau dibandingin sama Bandung nih kayak daerah mana gitu? Lampung tuh kayak Amerika sih. Wih, siap. USL, United States of Lampung. Enggak sih, bingung ya guys kalau dibayangin. Kayaknya ya udah gitu-gitu aja. Cuman mungkin Seperti kota pada umumnya iya, mungkin ya. Kepadatannya kayak Cimahi nggak? kayaknya padat di sini deh Oh, dibanding di sana. Iya sih. Kalau tempat maksudnya kalau apa karena aku liatnya di sekitar kampus ya jadi padat banget gitu. Bayangan aku kalau Cimahi kan. Iya. Cimahi itu padat banget menurut Sama aku. sih kalau di daerah Cimahi di Cianjuang misalnya kayak itu tuh emang macet gitu kalau jam-jam tertentu. Kalau di Lampung ada macet cuman nggak separah itu dan di jalan yang besar doang. Ini tapi lebih suka di Lampung apa di Bandung? Betul. Enggak, jujur aja, jujur. Pertanyaan sulit. Dari segi Segitiga yang oh, aduh aju ketahuan lagi, aduh. bisa segitiga yang pukul nih masalahnya. Aduh, ya udah deh, segi 5. Berapa kali dipukulnya? Itu mah enggak aku pukul. Boleh. Ini mah masih. Enggak dari segi apa ya? Ini aja dari segi apa ya? Suasana. Mungkin kalau makanan kayaknya udah nggak cocok deh maksudnya. 0/10 kayaknya. Aku kayaknya kalau makan enggak, tapi kalau suasana kayaknya lebih bingung ya. Sebenarnya aku suka di Bandung, tapi Bandung tuh menurut aku kayak padat banget. Oh, terlalu padat. Iya dingin tapi padat banget. Tapi kalau Lampung panas banget. Kamu di Bandungnya terlalu banyak di kota. Apa? Itu respon apa? Respon apa? Di Bandung. Kamu coba kalau nggak mau padat mah Bandung mana ya? Padalarang. Bandung Barat. Bandung Barat. Sebenarnya paling oke tuh di sini di Bandung tuh apa ya? Kayaknya KBP deh, yang masih dingin dan jelas. jalannya gede gitu-gitu. Ya. Kalau tapi kayaknya mending di Bandung sih aku. Mending di Bandung daripada di Lampung. Iya. Kalau ada pilihan lain aku Jakarta sih, soalnya kan menjadi menteri. Benar. Kamu harus ini ya apa menyesuaikan diri. Iya benar, aku udah harus mulai ya nyiapin diri lah. Ini mah pertanyaan serius ya. Ini mah jawab serius. Iya. Kamu selama di Kesmas udah bisa ngapain aja? Bisa semuanya. Sumpah? Enggak sih. Orang kok nggak tadi pede jawabnya pas ditanya sumpah. Kita udah excited turun lagi ya nih kita. Sebenarnya kadang tuh ini tuh gak sesuai bayangan aku loh. Ngerti gak sih? Kesmasnya. Mungkin karena dari awal nih ada bayangan kan kita bakal kuliah tuh kayak gini. Guys, maksudnya gini, bayangan aku tuh kayak oh ya udah kesehatan gitu ya. Gak pernah terbayangkan sama aku kayak buat laporan yang ngamatin nyamuk kayak shit. Iya, tapi Apa sih memang gitu? karena
ngaruh ke masyarakat kan memang si nyamuk ini. Kalian Tapi nggak pernah terpikiran sampai yang kayak bahas detail badan nyamuk organnya tuh apa aja, Wah, oh iya. laut apa aja. Iya. Biologi. Iya kayak jadi kayak nyamuk tuh apa aja nih sampai yang kayak buat laporan yang gambar nyamuk gitu loh. Ngerti gak sih? aing mikirnya tuh mungkin belajar organ manusia aja gitu loh. Aing nggak sampai ini kedokteran hewan kayaknya. Kolerasinya adalah sebenarnya kayak apa korelasi? misalnya kayak DBD ya kita harus tahu nyamuk tuh kenapa dari mana gitu loh. Kalau penyakit DBD kan dibuat buat ngilangin wabahnya disebar nyamuk lagi kan? Bisa iya tah? Iya bentar. Iya bisa. Tapi sebenarnya kayak ya dari situ baru dapat pencegahannya tuh gimana gitu loh. Oh, awalnya kamu cuma mikir Kasmas ya udah seputar kesehatan. Iya. Taunya masalah nyamuk, organ-organ nyamuknya Iya dipelajari. betul kayak Lalat. tiba-tiba Kehidupan hewan lebih. Ini kayaknya peluang kerja baru kamu deh di National Geographic. kayaknya. Kayaknya. Aduh jadi bingung deh mau kerja apa. Menteri atau itu ya? Kalau kata aku sih jadi Nat Geo Nat Geo. bisa keluar negeri kemana-mana. Nat Geo. Geo. Geol dong. Terus kan peminatannya juga udah banyak ya teman-teman. Oh, Itu juga kalau di Kesmas apa aja peminatannya? banyak sih ada 7. Dari 7 itu kamu minat yang mana? Aku K3. K3 keselamatan, Keselamatan kerja. keselamatan kerja. Oh, K3 mah di manapun masuk ya, di pekerjaan apapun. Iya sih masuk. Iya. Aku mikirnya kayak aku ambil K3 biar kayak bisa di proyek itu tapi nggak perlu ambil teknik. Oh, Bener kan? kalau K3 bisa masuk ke podcaster kayak gini nggak? Nih. Bisa. Bisa. Masuk guys. Nanti kita buat segmen edukasi masyarakat ya. Benar. Khusus Binta. Itu promkes namanya, promosi kesehatan. Oh, itu promkes. Ada peminatannya juga guys. Oh, ada. Isinya edukasi ke Edukasi masyarakat. gitu. Kamu kan ke yang apa desa-desa gitu kan? Aku pernah yang kayak gitu. Pernah juga di puskesmas Puskesmas Cibubur sini. Cigugur Cigugur itu mana sih? Tengah. Cigur Tengah. Oh, Cigugur. Aku tahu. Iya pokoknya Cuman situ. aku lupa. Nih rel di sininya nih. Rel. Ya ini rel ini di sininya. Gereja. Enggak, Ren. Enggak, relnya ini rel ini gereja. Nah ini di sininya. Oh, yang di situnya. Iya, tahu. Nah gitu guys. Desa situ. Oh, nih Bin, di Lampung juga kan tadi jalan ya. Kita udah bahas jalan. Terus bener nggak di Lampung nih keamanannya kurang? Ini kenapa ya yang dibahas kayak kayak jeleknya gitu. Ya mungkin kita kan taunya yang negatif. Iya kan. Mungkin Kalau menurut Aing mah kalau sampai warga luar Lampung tahu tentang jelek-jeleknya Lampung berarti Gubernur Lampung harus berbenah kalau kata Aing. Masa yang dilihat jelek-jeleknya kan harus bagus-bagusnya harus. Bener gak di Lampung keamanannya jelek? Kayaknya udah terkenal ya kalau begal tuh. Sebenarnya kalau misalnya di kotanya enggak sih setahu aku. Maksudnya selama ini ya aku nggak tahu. Tapi kalau misalnya di pedalaman mungkin didukung juga sama jalanan yang jelek. Jadi kan jalanan kalau ngerti nggak? Misalnya motor nih dilambat kan jalannya. Nah jadi dibegal karena ada jalan jelek itu jadi lambat kan jalannya. Iya. Kan nggak bisa kalau gitu kan susah kan ngebegalnya. Tapi kalau jalannya kan mau jatuh. Nah dibegal. Jalannya gelap. Gelap. Oh gelap. Oh parah. Beberapa gelap gitu kalau misalnya ke pedalaman. Bayangin udah gelap, becek nih kalau hujan, terus jalannya kayak gitu. Jadi kan pasti pelan-pelan. Nah, Oh iya benar. sasaran empuk begal. Saudara aku kan ini yang megang Jogja kan? Enggak, ini serius, bukan Papin. Ada saudara lagi. Ada saudara lagi orang Jogja. Dia begal di sana, saudaraku. Dia emang gitu. Ini serius kan? Ini serius. Sumpah aku baru tahu. Demi Allah ini beneran. Nah, terus Dia kan jadi waktu itu dia jalan naik motor malam-malam gitu. Terus dicegat sama 2 orang naik motor, dipepet gitu. Terus dia ceritanya dibegal gitu. Ternyata dia bilang si saudaraku ini bilang pokoknya aku yang megang tempat wilayah sana gitu. Terus oh maaf mas digituin. Ternyata emang dia si orang-orang luar tuh tahu kalau dia yang megang gitu. privilege ya. Begal tuh gitu.
Aku mikirnya gitu sih, kayaknya Lampung banyak begal karena jalannya jelek, jadi kayak gampang gitu. Bayangin kalau di kota kan kenceng bawa motornya, gimana mau berhentinya? Iya. Iya sih. Maksudnya spek motor begal juga gak sekencang itu aja. Motor-motor seadanya gitu. Begal seadanya begal mah. Gitu guys. Tapi beneran ada sih, maksudnya begal tuh terkenal dan emang ada. Begal kan gak cuma di Lampung kan. Ya, ini begal tuh gak delusional, ini nyata guys. Ini nyata. Pernah ke begal nggak? Puji Tuhan gak pernah. Mau? Enggak. Yang kali ini enggak dulu ya. Enggak, tapi kan kita nggak tahu kan. Nanti kalau kamu dibegal, Bin, kalau kamu dibegal, apa reaksi pertama kamu? Bingung gak sih? Enggak sih, mungkin kayak gitu. Saya punya wilayah sana. Karena diajarin. Oh iya. Masa sih babak kecil punya wilayah kan? Kakek-kakek saya lagi punya wilayah sana. Punya wilayah Iya, Waikambas. pokoknya- Waikambas. Saya yang megang Pokoknya Waikambas. saya buyutnya yang punya Waikambas. Mamot. Oh ininya ya. Karena gajah mungkin. Buyutnya mamot ya. Tapi kamu sering keluar malam nggak? Oh enggak guys. Enggak ya. Aku gak sering keluar malam. Di Lampung enggak? Keluar malam. Di sini? Di sini Iya. Karena ada temen. Kalau di sana kan teman-teman aku udah mulai pada ngerantau kan, jadi kayak pulang malam mau kemana? Lebih aman di mana, Bin? 5 menit. Dua-duanya aman sih. Aman ya? Sebenarnya soalnya di sini juga ada begal sih. Ada beneran Iya ada. kan? Maksudnya ada, dan di begalnya di depan kosan aku pas. Oh iya. Iya. Oh iya aku tahu itu. Iya. Jadi kayak sebenarnya kalau aman nggak aman sih sama aja kayaknya. Apa gimana? Udah lama. Baru bulan kemarin. Ini berita beneran ya. Jadi dari kemarin sampai hari ini aing denger 2 kejadian kriminal di Cimahi, yaitu penculikan motor. Kok diculik? Apa sih? Pencurian. Pencurian motor. Jadi satunya di Ciber sini, di kosannya si itu. Nah, terus satunya di mana ya? Lupa Kopi deh. ya? Scoopy satunya. Diculik dua-duanya tuh. Jadi hati-hati buat teman-teman yang dengerin ini lagi di motor. Kalau bisa mulai sekarang berhenti dulu. Cari bambu kecil, masukin ke ring motor, ring ban. Nah, itu buat biar motor kalian aman. Macet dong. Kan lagi jalan. Berhenti kasih bambu. Yang penting aman motornya. Yang penting aman. Yang penting aman motor. Tuh guys. Dan kalau udah malam masukin motornya ke ruang tamu kalau bisa. Iya. Nggak usah takut dibilang miskin guys, yang penting aman dulu. Iya betul. Iya. Bener. Kenapa sih dia harus kasih sarannya pas lagi jalan? Kenapa kalau nggak lagi parkir? Ya udah enggak sih. Ya kan kalau lagi jalan takutnya dibegal. Iya. Ada takut begal tapi berhenti. Iya kan? Ya sisanya kita serahin. Iya sisanya kita serahin aja. Yang penting kan kita udah berusaha. Sisanya mah kita serahin ke yang di atas kan. Di atas kan ada CCTV kan. Maksudnya ke sana Mas. Oh ada CCTV. Oh iya. Iya. Binta ada pesan-pesan buat ini nggak? Buat Pemirsa ya. warga liar sebutannya. Kita sebutnya warga liar. Tapi sekarang Binta ada ini nggak pesan-pesan buat mau pesan makan apa? Siapa tahu nama. Aku reminder aja deh, kayaknya kalau kalian nonton berarti kalian juga harus subscribe guys, karena teman-teman aku nih kasihan loh guys. Ya tolong ya. Mantap. Tolong ya. Bagus Bin. Kamu nanti sebarin ke teman-teman kamu di Lampung. Aduh bisa dibacok nanti aku. Gak akan dibacok Bin. Ngapain lagi? Udah segitu aja reminder. Cukup Oke, sih cukup. guys. Oh iya kan kita podcastnya ini ya hanya menampilkan gambar hewan. Nah betul nih buat kamu Binta, ini kamu mau jadi hewan apa? Kalau kamu jadi hewan, kamu hewannya apa? Kalau Glenn apa? Kalau aku flamingo. Kalau aku kan beruang kutub. Kalian bisa tebak nggak kira-kira? Aku bisa. Apa tebak? Burung lagi. Kamu hewan kamu. Saya bisa tebak. Kok nggak jawab sih Mas? Kelinci. Salah. Apa? Aku kapibara. Oh salah. Apa? Bukan gajah juga ya, karena kan aku bukan bian. Aku mau penguin aja deh guys, penguin. Penguin. Kenapa penguin? Karena lucu aja, dingin. Ya udah sih, suka dingin kan, harus dingin. Benar. Berarti nanti Binta kita tampilkan penguin ya Binta di podcast boleh. kita ya. Untuk menutup podcast kali ini saya ada satu lagu buat nonton.
panggil aku gajah. Jadi itu lagu yang sering didengerin Febianus tiap jam 12 malam. Oke, sekian saja Suara Liar hari ini. Sampai bertemu di Kegiatan liar berikutnya.